Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Fitri Andayani. Saya merupakan mahasiswa jurusan psikologi dengan NIM 2208015145. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi dakwah. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi self-concept ataupun konsep diri dan bagaimana pengaruh self-concept terhadap komunikasi interpersonal. Nah, salah satu aspek pentingnya yaitu adalah self-confidence. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai dua hal tersebut. Maka, yuk kita mulai saat ini. Pertama, kita pahami dulu nih apa itu self-concept ataupun konsep diri. Nah, menurut salah satu tokoh psikologi bernama Cole ini menjelaskan bahwa self-concept ataupun konsep diri adalah bagaimana cara kita memandang diri kita sendiri, atau Cole ini menjelaskan nama dari gejala tersebut adalah looking glass self. Jadi apa itu looking glass self ini? Itu adalah bayangkan seolah-olah kita menaruh cermin di depan diri kita sendiri. Jadi yang pertama itu bayangkan bagaimana diri kita di mata orang lain. Misalnya kita merasa diri kita cantik, kita merasa diri kita jelek. Dan yang kedua itu adalah bagaimana penilaian orang lain terhadap diri kita. Misalnya kita merasa kita tidak menarik di mata orang lain, atau kita biasa aja, atau skip aja lah. Nah, yang ketiga itu kita mengalami perasaan bangga ataupun kecewa dari pikiran akibat penilaian-penilaian itu sendiri. Nah, dengan memahami penilaian-penilaian tersebut, sampailah kita kepada penilaian diri atau biasa disebut dengan self-concept. Jadi, apa itu self-concept? Nah, menurut William de Brooks, self-concept atau konsep diri ini adalah pandangan dan perasaan kita terhadap diri kita sendiri. Nah, persepsi terhadap diri yang bersifat psikologis, yang bersifat sosial, yang bersifat fisik. Misalnya gimana sih? Contoh yang bersifat psikologis, misalnya bagaimana watak saya sebenarnya ya? Atau apakah saya sedih, atau apakah saya bahagia. Terus yang sifatnya sosial, misalnya bagaimana kita di mata orang lain ya, bagaimana orang lain menilai diri kita ya, apakah orang lain suka atau benci terhadap kita. Atau yang sifatnya fisik, apakah diri kita cantik atau apakah diri kita jelek. Apakah tubuh saya kuat atau apakah tubuh saya lemah. Nah, singkatnya nih teman-teman, konsep diri itu meliputi bagaimana pikiran ataupun perasaan kita terhadap diri kita sendiri. Nah teman-teman, suksesnya komunikasi interpersonal itu ternyata bergantung bagaimana kualitas self-concept kita loh, atau konsep diri kita loh. Apakah kita memiliki konsep diri yang positif atau apakah kita memiliki konsep diri yang negatif. Misalnya kalau kita memiliki konsep diri yang negatif, kita mudah merasa tersinggung, kita tidak percaya dengan kemampuan kita sulit menerima kritikan ataupun pujian. Nah, itu adalah salah satu tanda kita memiliki konsep diri yang negatif. Kalau misalnya kita memiliki konsep diri yang positif, itu ada tandanya kita mudah menerima pujian, kita mudah memberi pujian juga, kita yakin terhadap kemampuan diri kita bisa bergaul dengan orang lain. Itu adalah salah satu tanda kita memiliki konsep diri yang positif. Nah, ini itu berhubungan dengan pembahasan kita berikutnya loh, yaitu tentang bagaimana pengaruh self-concept terhadap komunikasi interpersonal. Salah satu aspek pentingnya itu adalah self-confidence ataupun kepercayaan diri. Nah teman-teman, orang yang biasanya memiliki konsep diri negatif itu memiliki kecenderungan untuk menarik diri, sehingga muncullah kurangnya kepercayaan dirinya terhadap dirinya sendiri. Biasanya orang yang tidak percaya ini merasa tidak bisa mengambil keputusan, menghindari situasi-situasi komunikasi,
atau dia merasa akan diejek oleh orang lain, dia merasa akan dicela oleh orang lain, atau dia biasa cenderung diam saat berdiskusi, berbicara terbata-bata. Nah, ketakutan ini itu dikenal dengan nama communication apprehension. Nah, menurut beberapa penelitian nih teman-teman, kurangnya kepercayaan diri ini itu memiliki 3 tanda teman-teman. Tanda yang pertama itu dia itu sulit berbicara relevan. Yang kedua itu dia itu merasa dirinya tidak menarik ataupun tidak kredibel. Dan tanda yang ketiga itu dia itu jarang dipilih menjadi pemimpin teman-teman. Nah, 3 tanda ini itu menunjukkan bahwa ia ini memiliki gejala communication apprehension ataupun kecemasan dalam berkomunikasi, takut untuk diejek ataupun dinilai oleh orang lain. Nah teman-teman, itu aja pembahasan kita pada video kali ini mengenai konsep diri dan bagaimana pengaruh konsep diri terhadap komunikasi interpersonal, yang salah satu aspek pentingnya adalah self-confidence ataupun kepercayaan diri. Nah teman-teman, untuk mengakhiri video ini ada salah satu nasihat penting dari tokoh psikologi yang bernama Maxwell Maltz yang berbunyi believe in yourself and you'll succeed. Yaitu dia itu menerangkan bahwa untuk meningkatkan kepercayaan diri itu kita perlu membangun self konsep ataupun konsep diri yang sehat, dan konsep diri yang sehat itu adalah sebuah keharusan yang dimiliki oleh individu. Itu aja video dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.